Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Kesehatan Mental. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Nares Peleandia Rizky, Masa Puji Lestari, Raudatul Naswa, Ruri Kaisa Putri, Sipa Nur Fadilah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Pina Piranti yang akan menyampaikan materi pertama. Next. Kesehatan mental merupakan permasalahan yang tak pernah luput dan selalu menjadi perhatian bagi masyarakat. Dan banyaknya peningkatan kesehatan mental seperti peningkatan pasien gangguan jiwa, kejadian bunuh diri yang membuat masalah kesehatan mental tidak bisa diabaikan. Lalu ada kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO sebagai kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, dan mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kesehatan mental tiap individu itu berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya. Karena pada hakikatnya manusia dihadapkan pada kondisi di mana dia harus menyelesaikan dengan beragam alternatif pemecahannya. Ada kalanya tidak sedikit orang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental dalam kehidupannya. Nah, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial untuk mencapai kondisi yang harmonis. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ruri Kaisa Putri. Akan menjelaskan tentang tujuan kesehatan mental. Menurut Sundari, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan kesehatan mental mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. Kemampuan yang sehat di sini maksudnya yaitu kemampuan individu dalam mengatasi masalahnya dan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita sebagai manusia, fitrahnya pasti menginginkan kehidupan yang damai, tentram, dan sesuai dengan keinginan kita. Namun, di sini dijelaskan bahwa individu yang memiliki kemampuan yang sehat, maka ia mampu mengatasi tekanan hidup yang dihadapinya. Yang kedua yaitu ada mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. Salah satu contoh penyebab gangguan mental yaitu adanya sebuah peristiwa traumatik yang dialami oleh individu. Peristiwa tersebut bisa berupa peristiwa kekerasan ataupun pelecehan yang dialami oleh individu tersebut. Dan juga penyakit kesehatan mental bisa berupa rasa tidak percaya diri yang dimiliki oleh individu, tidak mampu memahami emosi, dan juga rasa kesepian. Yang ketiga yaitu ada mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental. Usaha pencegahan gangguan mental ini dapat kita lakukan dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak terlalu banyak mengkonsumsi kafein, tidak merokok, dan juga tidak menggunakan obat-obat terlarang. Yang keempat yaitu ada mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Nah, di sini dijelaskan kesehatan mental itu sebenarnya dapat diatasi, dapat disembuhkan apabila masing-masing individu berkemauan dalam mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan mental tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit mental, yaitu dengan melakukan pemeliharaan, pencegahan, peningkatan atau perkembangan, dan perbaikan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Masa Puji Lestari akan memaparkan materi tentang fungsi kesehatan mental. Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, terhindar dari mental illness,
Fungsi kesehatan mental digambarkan menjadi 3 bagian. Yang ke-1 ada prevensi. Kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik serta pemenuhan kebutuhan psikologis seperti memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri sebagaimana mestinya sehingga individu mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kesehatan mental anak ditandai dengan kondisi anak yang bahagia, ceria, serta maupun menyesuaikan diri di lingkungannya seperti mampu bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua ada amelioration. Fungsi ini merupakan upaya perbaikan diri dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Yang ketiga ada preservation. Merupakan fungsi pengembangan yang berupaya dalam mengembangkan kepribadiannya atau mental yang sehat agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Adapun orang dengan kondisi mental yang sehat dan perlu pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental, namun beberapa di antaranya mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya, sehingga masing-masing individu berbeda dengan penerapan fungsi kesehatan mentalnya, baik preventif, amelioratif, maupun preservatif. Selanjutnya akan dilanjut oleh. Baik, perkenalkan nama saya Sipa Nur Fadila. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental yang sulit dicapai akan berkembang pribadi yang memiliki mental yang sakit. Nah, menurut Rob, ciri-ciri mental yang tidak sehat yang pertama ada merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial. Jadi orang yang memiliki mental yang sakit sepanjang hidupnya atau selama hidupnya selalu merasa tidak bahagia. Yang kedua ada merasa dalam keadaan tidak aman, dikekang, dan rasa takut dan khawatir yang mendalam. Nah, orang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu akan selalu merasa bahwa dirinya berada di posisi tidak aman dan memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Yang ketiga ada tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Nah, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri ini sering kita sebut dengan rasa insecure. Nah, orang yang memiliki rasa insecure biasanya tidak percaya dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Yang keempat ada tidak memiliki kematangan emosional. Orang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu cenderung emosionalnya lebih tidak stabil. Lalu yang kelima ada kepribadian yang kurang mantap. Nah, orang yang mentalnya kurang sehat biasanya selalu tidak bisa mantap dalam mengambil suatu keputusan, tidak matang. Lalu yang keenam ada mengalami gangguan dalam sistem syarafnya. Yang ketujuh ada tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut oleh rekan saya. Ini saya Naris Valiana Rizky, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mental illness. Nah, kondisi kesehatan mental yang sulit dicapai itu akan berkembang menjadi pribadi yang mentalnya sakit atau biasa disebut dengan mental illness. Nah, adapun kondisi mental illness ini ditandai dengan yang pertama ada anxiety atau kecemasan dan kegelisahan dalam kehidupan individu. Nah, biasanya orang yang memiliki mental illness ini di kehidupan dia akan merasa cemas yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan. Yang kedua ada mudah tersinggung atau marah. Orang yang memiliki mental illness ini biasanya sensitif sekali, seperti misalkan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Yang ketiga ada agresif dan deduktif. Nah, apa sih agresif dan deduktif ini? Agresif adalah kecenderungan perilaku yang sifatnya untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang deduktif adalah perilaku yang bersifat menghancurkan,
berwujud tindakan melukai diri sendiri dan orang lain yang didasari dengan insting kematian. Nah, bedanya agresif dan deduktif ini, kalau misalkan agresif baru niat, sedangkan deduktif ini berwujud tindakannya. Yang keempat, ada pemarah yang berlebihan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di poin 2, bahwa seseorang yang memiliki mental illness ini akan lebih pemarah yang berlebih. Yang poin 5, ada tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistis. Nah, biasanya kehidupan ini kan bersifat realistis, namun dia tuh tidak kehidupan ini tuh lebih pengennya tuh tinggi terus kayak gitu. Yang keenam, ada memiliki gejala psikomatis, sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis, misalnya karena stres. Nah, misalkan kita memiliki sedang stres atau enggak sedang banyak pikiran, ini juga bisa mempengaruhi fisik kita. Seperti misalkan kita sedang stres, kemudian kita kayak nggak mood makan, seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan lambung kita sakit atau bisa mah kayak gitu. Yang terakhir, ada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya akan merasa tenang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelumnya saya Raudatul Najwa izin melanjutkan materi yang tadi disampaikan sama teman saya. Di sini peranan BK dalam meningkatkan kesehatan mental peserta didik meliputi 4 layanan, di mana yang pertama ada layanan informasi, kedua layanan konseling individual, yang ketiga ada layanan bimbingan kelompok, dan yang keempat ada layanan konseling kelompok. Dalam melaksanakan kegiatan layanan untuk meningkatkan kesehatan mental peserta didik yang dilakukan guru bimbingan dan konseling sudah dilakukan dengan sangat baik dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam memberikan layanan haruslah dengan melalui berbagai jenis layanan, upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling tersebut sesuai. Pada dasarnya, dalam tiap ciri manusia telah dikaruniai kemampuan dasar kejiwaan yang mengandung kemungkinan untuk berkembang ke arah tingkat perkembangan hidup yang menguntungkan. Oleh karena itu, tujuan konseling secara umum diantaranya adalah kesehatan mental atau mental health dan keefektifan pribadi. Demikian halnya dengan konseling Islam. Konseling Islam dapat menjadi sarana tepat untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang salah satu sebabnya adalah telah diabaikannya sisi spiritual dalam diri manusia gitu. Nah, dalam hal ini Viktor F. Frankl berpendapat bahwa hakikat dari eksistensi manusia terdiri dari 3 faktor. Yang pertama ada spiritualitas, yang kedua kebebasan dan tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.